Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman mahasiswa mahasiswi Unilam di mata kuliah Etika dan Profesi IT. Kali ini kita ada di pertemuan yang ketiga. Di pertemuan ketiga ini kita akan bahas tentang profesi di bidang IT. Itu apa saja profesi di bidang IT. Baik teman-teman sekalian, eh, sekaligus mengingatkan, walaupun kita sudah sampai pertemuan ketiga, pertemuan satu duanya tetap di reminder ya, tetap diingat-ingat. Jadi kalau kita sudah maju ya materi-materi yang sebelumnya, nah, makanya nanti ini nanti berkaitan sampai dengan teman-teman bekerja. Ya. Baik, profesi di bidang IT dan tanggung jawab sosial profesi IT. Teman-teman mahasiswa, profesi adalah kata serapan dari sebuah ya, kata dalam bahasa Inggris, profes, yang dalam bahasa Yunani janji untuk memenuhi kewajiban melakukan sesuatu tugas khusus secara tetap permanen. Nah, itu yang disebut sebagai profesi. Jadi profesi adalah janji untuk memenuhi kewajiban. Pekerjaan tidak sama dengan profesi. Jadi istilah kata teman-teman ketika teman-teman punya profesi di bidang tertentu, adalah amanah, janji untuk memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan tugasnya secara tetap dan permanen. Beda lagi dengan pekerjaan. Sekarang kita coba kupas sedikit demi sedikit tentang perbedaan antara pekerjaan dan profesi. Kita coba simak slide yang berikutnya. Pekerjaan. Nah, ini salah satu contoh pekerjaan work from home. Jadi teman-teman mahasiswa, sengaja saya pilihkan slide sebelum kita bahas tentang profesi. Ini ada 7 pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa tanpa harus menunggu lulus wisuda. Ya, apalagi kalau teman-teman memang sudah ada di bidangnya yaitu IT. Nah, ini ada 7 pekerjaan yang bisa teman-teman lakukan, bahkan IRT pun bisa melakukannya ya. Apalagi Anda seorang mahasiswa. Jangan sampai kalah dengan saldo yang saya miliki ada di bawah ya. Jadi yang pertama adalah freelance writer. Freelance writer ini cara kerjanya, Anda punya tugas atau pekerjaan menulis artikel, menulis blog, caption, copywriting, atau konten website milik klien. Jadi klien nanti kasih brief sama Anda, lalu Anda yang mengeksekusi menuliskan artikel-artikel sesuai dengan pesanan dari klien tadi. Dapat kerjaan ini dari mana? Anda bisa surfing di 1000 Lancer, project.co.id, Upwork, Fiverr, atau gabung komunitas penulis. Nah, di sini skill yang teman-teman butuhin ya menulis dengan rapi, riset, basic tentang SEO, atau kemampuan storytelling. Lumayan nih kawan-kawan, range harganya antara 50.000 sampai 300.000 per artikel. Itu terdiri atas 500 sampai 1000 kata. Kata-kata kita diberi harga ya oleh klien kita. Jadi kalau ada rajin sebulan bisa sampai 5 sampai 15 juta cuannya. Nah, ini kan menarik buat teman-teman semua ya. Harusnya bisa diambil ya. Bisa dipelajari lalu bisa coba ambil kesempatannya. Yang kedua, pekerjaan yang kedua yang bisa dilakukan work from home di rumah, virtual asisten atau PA. Cara kerjanya ya ngebantu klien ngurus email, jadwal meeting, input data, bahkan handle media sosial. Nah, pekerjaan dari mana? Ada Upwork, hampir sama ya, LinkedIn, grup Facebook, atau job remote ya. Nah, skill yang dibutuhkan, nah, organisasi, komunikasi, nah ini Microsoft Office, ayo siapa yang belum bisa Microsoft Office ya. Atau kemampuan menggunakan Google Workspace. Scale up your
skill kompetensi komputernya. Range harganya lumayan ini, cuan banget ini. 30.000 sampai 10.000 per jam, 100.000 per jam anak-anak tuh. Atau bisa sampai 3 sampai 8 juta per bulan tergantung workloadnya, beban kerjanya ya teman-teman. Ini pekerjaan yang kedua. Pekerjaan yang berikutnya, nah ini graphic designer. Nah buat teman-teman yang suka desain, nah, jangan cuma desain-desain yang nggak ada maknanya. Nah, cara kerjanya ada bikin desain poster, feed IG, logo, branding kit, bisa bantu presentasi. Siapa yang dibantu? Ada UMKM, ada Free Fire, ada Dribble, langsung pitching aja ke UMKM, tawarkan ke UMKM. Siapa yang mau dibuatkan desain, brosur, poster, ya harus door to door nih ya. Nah, skill yang dibutuhkan Canva, Photoshop, Illustrator, sense of design-nya, kreatif, learning by doing teman-teman ya. Range harganya logo aja bisa sampai 300.000 sampai 2 juta loh guys. Atau paket branding sampai 5-15 juta. Ada lagi pekerjaan jadi sosial media manager, mengatur jadwal posting, bikin konten, interaksi sama audiens, sama ada site. Pekerjaannya dari mana? Ada LinkedIn, ada Instagram freelance, ya. Atau ada langsung aja DM brand-brand kecil tuh. Ada menawarkan diri sebagai social media manager. Skill yang dibutuhkan ya ini copywriting, desain konten yang basic, analitik tool, bisa pakai Meta Business Suite dan lain-lain. Ya, range harganya 2 sampai 10 juta per bulan. Tergantung brand dan job desk. Ayo, tertarik atau enggak? Harusnya tertarik ya. Yang keempat, online tutor. Cara kerjanya ngajar bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris bisa. Ya, ngajar matematika juga boleh. Musik, kira lewat Zoom atau Google Meet. Let's say, menarik kan? Dapat kerjaan di mana? Bisa super prof, replay ruang guru, atau promosi sendiri di IG atau di TikTok teman-teman, atau di mana? Di LinkedIn. Barangkali dari sekian juta masyarakat netizen yang butuh pelajaran bahasa Inggris, butuh pelajaran matematika. Nah, itu teman-teman semua. Skill yang dibutuhkan ya pasti penguasaan materinya, komunikasinya, lalu sabar ngajar ya. Range-nya antara 50 sampai 200 ribu per jam. Kalau sehari bisa 2 sampai 3 jam ya per bulan bisa 8 jutaan per bulan. Ya. Yang ke berikutnya konten kreator. Ya. Nah, bikin konten TikTok, IG, YouTube bisa dari review produk, daily vlog, tips sampai user generate konten atau UGC untuk brand tertentu teman-teman semua. Dapat kerjanya dari mana? Banyak sekali teman-teman TikTok kreator, marketplace, kolaborasi ya. Ini langsung aja ke brand UMKM. Skill yang dibutuhin lah rata-rata teman-teman banyak bisa nih apa namanya dasarnya editing video, storytelling, konsisten posting. Range harganya luar biasa nih 500 sampai 5 juta. Kalau udah banyak brand yang deal sebulan bisa 10 juta, mengalahkan dari gaji-gaji yang di karyawan biasa teman-teman supaya. Apalagi kira-kira pekerjaan di bidang IT. Nah, ini yang ketujuh. Data entry dan transcription. Tugasnya input data, mentranskrip audio atau video jadi teks atau administrasi yang sederhana. Nah, kerjanya dari mana? Clickworker, Upwork, Project ID. Skill yang dibutuhkan teliti, cepat ngetik, nah, ya nggak 11 jari ya, 10 jari. Lalu punya kemampuan basic Excel atau Word. Nah, harganya antara 20.000 sampai 50.000 per tugas kecil. Kalau konsisten ya hampir sampai 3 juta per bulan. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan yang bisa teman-teman lakukan mulai dari sekarang. Coba berlatih, berlatih, dan berlatih. Ini pekerjaan yang ini bukan profesi. Lanjut teman-teman. Nah, bagaimana dengan profesi? Nah, kalau profesi beda. Profesi itu karakteristik profesi keterampilan yang berdasarkan pengetahuan teoritis. Jadi Anda punya pengetahuan dan bisa diterapkan dalam praktek. Biasanya untuk menjadi seorang profesional Anda harus bergabung dalam sebuah asosiasi ya, organisasi yang profesional. Ya, supaya Anda punya identitas, Anda punya komunitas, punya circle-nya. Atau
pendidikan yang ekstensif, ada punya jenjang pendidikan S1 misalkan di tiga, lalu Anda punya sertifikasi kompetensi, nah ini sangat mendukung sebagai seorang profesional. Ya, kalau yang pekerjaan tidak dibutuhkan, kalau profesional Anda harus punya yang namanya kompetensinya, ditunjukkan kompetensinya. Baik, nah sekali lagi profesional diidentik atau ditunjukkan dengan proses sertifikasi, punya lisensi, punya surat izin, punya sertifikat. Ya, otonomi pekerjaannya mengendalikan kinerja dan pengetahuan teoritis agar terhindar adanya intervensi dari luar. Etiknya, lalu Anda mengatur diri sesuai dengan organisasi profesi, lalu melayani publik dan altruismenya, ya status dan imbalannya memang tinggi. Tapi untuk meraih ke sana, ya Anda harus punya tadi apa? Lisensi, harus punya sertifikasi, harus bergabung dalam sebuah organisasi atau asosiasi yang profesional sesuai dengan bidangnya. Nah, ciri-ciri profesi tadi, punya pengetahuan khusus. Kayak dokter ya, dia dokter spesialis. Anda orang IT ya harus punya spesialis. Lalu mengabdi untuk kepentingan masyarakat, punya kaidah dan standar moral yang tinggi, ada izin khusus menjalankan profesi. Jadi kalau profesional biasanya tadi ya sudah saya sebutkan dari awal, dia adalah anggota dari suatu asosiasi atau profesi. Nah, disebut profesional adalah orang yang mempunyai profesi, yang hidup dari profesi itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Ada fotografer, programmer, dan yang lain-lain. Balap profesional. Seorang profesional adalah seorang yang hidup dengan mempraktikkan suatu keahlian tertentu atau bahkan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu menurut keahlian bukan sekedar hobi. Kita cuma mengisi waktu luang. That's profesional. Lanjut, teman-teman bisa disimak ya ciri-ciri seorang profesional. Silakan dipahami ada 4 nih, punya keterampilan, punya ilmu dan pengalaman, punya orientasi ke depan, punya sikap mandiri. That's it, profesional. Ya, oke. Lalu profesi di bidang IT itu apa aja pilihannya? Nah, ini ada software. Jadi kalau Anda mau bergerak profesinya di bidang software, mangga, monggo. Boleh. Bidang perangkat keras hardware atau hanya di operasional system boleh. Atau hanya bidang pengembangan bisnis teknologi informasi. Kita kupas satu-satu ya. Software itu bisa jadi sistem analis, ya, bisa jadi seorang programmer, bisa jadi seorang web designer, web programmer. Teman bisa baca ini ya, apa namanya? Bisa disimak tugasnya apa nih? Analisa sistem. Programmer buat program. Web designer aplikasi berbasis web, web programmer ya. Ini bidang software. Bagaimana dengan bidang hardware? Nah, ini technical engineer, network engineer. Silakan ya. Anda mau punya spesialisasi di bidang apa? Software, hardware di sini nih. Sekali lagi sama halnya dengan dokter, kalau tidak punya spesialisasi ya Anda jadi orang-orang yang serabutan. Punya bidang spesialnya. Orang dibayar mahal, orang diberikan apresiasi yang mahal ketika dia punya spesialisasi. Dokter spesialisasi anak, dokter spesialisasi gigi, bukan dokter umum ya, kalau dokter umum semuanya ya. Nah, begitu juga dengan orang-orang IT. Tadi ada software, ada analis, ada programmer, ada web designer, ada web programming. Kalau sebentar di hardware, ada technical engineering ya, memaintain perangkat komputer atau network engineering dia bidang teknis jaringannya. Jadi merawat jaringan di network engineering. Atau bagian dari operasional sistem operasi. Nah, jadi EDP, Electronic Data Processing. Dia yang entry data.
atau cukup jadi administrator. Ya. Oke, profesi IT intinya punya kompetensi sekali lagi dan punya tanggung jawab pribadi. Baik teman-teman semua. Nah, profesi IT selain yang disebutkan di atas juga seseorang yang punya pendidikan formal setingkat sarjana seperti nanti Anda atau diploma yang punya gabungan ilmu ya. Dia ada ilmu komputer, ada ilmu rekayasa, teknik rekayasa, teknik industri dan ilmu manajemen. Nah, ini disebut software engineering. Ya, software engineering berarti seorang yang punya kompetensi gabungan dari komputer, teknik rekayasa, teknik industri, ilmu manajemen. Nah, kompetensinya pasti akan sangat diakui. Kenapa? Karena kompleksitas dari ilmu yang dimiliki atau pendidikan formal yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Nah, bagaimana dengan Anda sebagai mahasiswa FTI? Nah, kalau di mahasiswa FTI, peta kurikulumnya sudah jelas nih, seperti disampaikan di kuliah umumnya. Semester 1, ini Anda sedang belajar ini. Semester 2, semester 3, semester 4, sampai dengan semester 8. Sudah di plotting, sudah dialokasikan mata kuliah. Dan Anda nggak bisa pilih-pilih mata kuliah mana yang disukai ya, karena setiap mata kuliah punya konektivitas, punya relasi ya punya hubungan. Ini hubungannya ya. Jadi nggak bisa pilih-pilih sampai dengan ujungnya nanti Anda melakukan KKN, melakukan magang, KKN, lalu metode penelitian dan ujungnya adalah skripsi, jadi eskom. Sehingga kalau prodi informatika luarannya itu ya nanti Anda punya minimal lulus 144 SKS. Sekarang sudah berapa? 22 ya? 22 atau 21 atau 24. Nah, ini baru baru start awal perjalanan ya. Masih perjalanan masih panjang. Nah, gelarnya nanti Eskom. Nah, silakan ini profil lulusan Anda. Jadi kalau ada profesi ya profesi sebagai network based IT-preneur, network system engineer, network administrator sampai dengan technopreneur berbasis jaringan. Itu prodi informatika. Bagaimana kalau sistem informasi? Hampir sama tadi ya, mata kuliah cuma berbeda ya, karena orientasinya ke sistem bukan ke jaringan. Nah, ini sama. Setiap mata kuliah punya relationship, punya hubungan, dan ujungnya semua adalah menjadi eskom, menyusun skripsi. Ya, nah, profilnya sama, 144 SKF, gelarnya sama, eskom juga. Hanya profil lulusannya yang membedakannya. Profesinya sistem analis, web mobile application developer, IT project, Python, IoT developer, software engineering, dan yang lain sebagainya. Ya, oke. Nah, untuk menguatkan diri Anda sebagai seorang profesional, di akhir slide jangan lupa, Anda harus mulai sedari awal semester 1 sudah punya yang namanya personality branding. Branding itu promosi. Jadi Anda harus punya brand personality. Apa itu personal branding? Personal branding adalah ciri khas Anda, jati dirinya Anda. Jadi seperti sidik jari, ya setiap dari diri kita itu punya brand, punya nama, punya spesialisasi, punya kompetensi, punya ciri khas. Ya, yes, you are a brand, I'm a brand, we are a brand. Kita semua adalah orang yang punya perbedaan dengan yang lain dari sisi positif. Nah, bagaimana membangun personal brand yang tepat? Nah, dimulai dari Anda menggunakan LinkedIn, media sosial dengan baik. Sekali lagi ya, LinkedIn itu adalah sarana Anda untuk melakukan branding, siapa diri Anda, ya, menunjukkan apa kompetensi Anda. Ya, Anda akan mengisi LinkedIn Anda dengan tugas, dengan cerita Anda, dengan storytelling Anda. Nah, pada saat membangun personal branding, ingat ya ketika Anda presentasi, ketika Anda posting, tidak ada kesempatan untuk kedua untuk kesan pertama. First impression itu penting. Perhatikan pakaian,
cara bicara dan seterusnya ya. Jangan sampai orang nanti mengecilkan siapa Anda, who you are, mereka nggak tahu siapa, mereka nggak peduli tentang Anda. Jadi Anda harus perhatikan apa yang akan Anda sampaikan di media sosial. Nah, how to define your personal brand? Bagaimana caranya mendefinisikan personal branding Anda? Jadi ada 4 cara teman-teman semua. Yang pertama adalah Anda harus punya diferensiasi. Diferensiasi perbedaan yang membedakan Anda sama teman-teman Anda. Nah, kalau Anda bikin video atau Anda bikin apa, self branding. Jadi media sosial itu adalah kesempatan Anda mempromosikan diri Anda, self branding. Sukses itu apa ya? Sukses itu bagaimana Anda punya ini saya loh demi brand gitu loh. Ini gua loh gitu. Atau gunakan kata-katanya. Ini simpelnya how to positively brand yourself from the other. Bagaimana Anda membuat perbedaan positif antara Anda dengan orang lain. Nah, untuk apa? Untuk reach your goal, untuk mencapai mendapatkan tujuan Anda dengan melakukan efektif self marketing. Anda mempromosikan diri, menjual diri, menawarkan diri, diferensiasi. Jadi cari perbedaan diri Anda. Anda mau seperti apa? Mau yang orang yang baik, orang yang jujur, orang yang apa adanya, nah, orang yang setiap posting bajunya putih misalkan atau apa. Ya, yang kedua positioning. Positioning itu packaging penampilan. Perhatikan penampilan, perhatikan attitude, perhatikan adab, etika berpakaian, etika bicara, etika berkomunikasi, etika bermedia sosial. Ini positioning akan menempatkan Anda di circle yang memang sesuai dengan positioning Anda. Nah, posisi ketiga adalah community. Ketika Anda melakukan positioning yang baik, Anda akan ada di circle-circle yang baik. Orang-orang baik akan berhubungan dengan orang-orang yang baik. Nah, gunakan caption, gunakan mention, gunakan hashtag supaya Anda masuk di circle. Coba cek misalkan HP Anda coba cek. Lebih banyak mana teman-teman masa lalu atau teman-teman masa depan? Teman SD, SMP, SMA. Coba dijumlahkan. Dibuat persentase. Kalau Anda lebih banyak teman-teman masa lalu, berarti Anda gagal move on, hanya merawat masa lalu, nggak mempersiapkan masa depan. Coba perkaya phonebook Anda dengan punya teman-teman bukan cuma dari Unilam. Kalau di Unilam bukan cuma dari satu kelas, ada prodi yang lain, ada dosen yang lain, ada kampus yang lain. Nah, guna apa? Membangun networking jaringan masa depan Anda. Ya, circle mempengaruhi kesuksesan Anda di masa depan. Ya. Dan yang keempat, how to define your personal branding. Bagaimana mendefinisikan personal branding adalah Anda selalu self-branding, mengasah diri, scale up your skill. Selalu tingkatkan ilmu, mau belajar, mengembangkan brandnya Anda. Maaf, belajar di digital. Selesai. Mohon maaf, excuse me. Sih, dulu ya. Nah, gunakan LinkedIn dengan sebaiknya. Baik, itu materi pertemuan ketiga. Silakan Anda simak, Anda ulang-ulang, Anda buat video resume ya. Tugas pertemuan ketiga, kerjakan 4 tugas ini dalam bentuk video ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan keempat.